Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi pertama atau bab 1 ya di matematika wajib, yaitu dimensi 3. Nah, jadi pada materi dimensi 3 yang pertama kita bahas atau poin A, di sini ada unsur-unsur dalam dimensi 3. Ini merupakan sedikit pengayaan. Jadi dimensi 3 ini merupakan benda ya yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Nah, pada ilmu matematika, dimensi 3 ini sering disebut dengan istilah bangun ruang ya. Nah, bangun ruang ini ya terletak pada ruang dimensi 3. Nah, kenapa bangun ruang ini terletak di ruang dimensi 3? Karena pada bangun ruang, bendanya itu mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Itu saja ya. Nah, jadi unsur-unsur dalam dimensi 3 ya. Yang pertama, kita akan mengenal titik, garis, dan bidang. Jadi pada titik, garis, dan bidang ini merupakan unsur dasar geometri. Nah, di mana titik, garis, dan bidang ini tidak dapat didefinisikan ya, atau tidak dapat diberikan pengertian ya. Jadi seperti itu, atau didefinisikan ya. Jadi kuncinya ataupun kesimpulannya, titik, garis, dan bidang itu tidak dapat didefinisikan atau tidak dapat diberikan pengertian. Nah, jadi meskipun tidak dapat didefinisikan, tapi sangat penting untuk kita mengetahui dan memahami konsep dasar tiga unsur tersebut, yaitu titik, garis, dan bidang. Nah, unsur-unsur dalam dimensi 3 yang pertama yaitu titik ya. A titik. Nah, titik ini disimbolkan dalam bentuk noktah ya. Mungkin kita teringat ya, sewaktu kecil ketika SD dahulu, nah kita menggunakan pensil untuk menitikkan ke kertas ya, ataupun membuat suatu lingkaran kecil di kertas, titik di kertas. Nah, itulah yang disebut dengan sebuah titik. Nah, titik ini disimbolkan dengan huruf kapital ya, huruf kapital. Misal ini kita sebut ataupun kita beri nama titik A ya. Titik tidak memiliki ukuran, tetapi letaknya dapat kita tentukan ya. Titik ini bentuknya lingkaran atau noktah. Nah, pada dasarnya titik itu tidak memiliki ukuran. Kemudian unsur dalam dimensi 3 yang kedua adalah garis. Nah, ini garis ya. Nah, garis ini biasanya diberi nama dengan huruf non kapital atau huruf kecil. Ini namanya garis G ya. Nah, garis memiliki panjang tetapi tidak terbatas kedua arah ya, tidak mempunyai lebar dan tinggi. Nah, jadi dimensi 3 ini kan masuk ke ilmu geometri ya, atau unsur dasar geometri. Jadi ketika belajar dimensi 3 yang bangunnya itu masuk ke unsur geometri, maka siswa-siswi harus bisa mengilustrasikannya, membayangkannya. Jadi ketika berbicara tentang garis ya, pada dasarnya garis itu tidak terbatas panjangnya ya, dari kedua arahnya, baik dari arah sebelah sini atau arah sebelah kanan ya. Makanya di sini ada tanda seperti panah. Nah, ini dia. Ini menunjukkan bahwa garis itu tidak terbatas panjangnya. Nah, tetapi pada gambar di sini kita batasi cukup pada gambar ya, kita buat seperti ini saja ya. Tapi pada intinya bahwasanya garis tersebut tidak terbatas oleh kedua arah, baik dari arah sebelah kiri atau sebelah kanan. Bebas mau sepanjang apa ya, asalkan dia garis lurus seperti ini ya. Ini disebut dengan garis. Kemudian unsur dalam dimensi 3 yang terakhir yaitu ada
bidang, ya. Nah, suatu bentuk dapat dikatakan bidang, ya, dia harus mempunyai dua ukuran, yaitu ukuran panjang dan lebar. Nah, jadi benda itu bisa dikatakan bidang, dia harus mempunyai dua ukuran, yaitu ukuran panjang dan lebar, ya. Nah, bidang dinotasikan dengan simbol seperti ini, ya, alfa, beta, dan gamma. Jadi bidang itu dikatakan atau dinotasikan dengan alfa, beta, dan gamma. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, ruas garis dan sinar garis. Oke. Nah, ini dikatakan sebagai garis G. Nah, garis ini namanya garis G. Nah, garis G melalui titik A dan E, ya. Nah, jadi dapat dikatakan juga bahwa garis G ini, ya, disebut dengan garis AE, ya, atau bisa disimbolkan ditulis seperti ini, garis AE. Ada garis di atasnya di huruf kapital A dan E-nya, atau sebaliknya E dan A, ya. Nah, kemudian garis garis BC, garis BD, dan garis CD, ya, dibatasi oleh dua titik. Nah, jadi B ke C, ya, ini disebut dengan ruas garis, ya. Ilustrasinya seperti ini. Ketika kita memotong bambu, ya, di bambu itu ada yang namanya ruas bambu. Ada pembatas antara ruas pertama, kedua, dan ketiga, sama seperti ini. Ini B ke C, ini satu ruas. C ke D, ini satu ruas. Jadi B ke C ke D, ya, ini disebut dengan ruas garis, ya. Kemudian ruas BC, ya, bagian dari garis AE, ya, yang memuat titik B dan C. Nah, dan semua titik di antara keduanya ditulis dengan garis BC, ya. Jadi pada garis AE ini, ya, pada garis AE ini, ya, membacanya boleh garis AE atau garis G, ya, atau garis EA, itu boleh, jadi tidak masalah, ya. Pada garis AE, ya, memuat titik B, titik C, dan titik D, ya. Nah, dan semua titik di antara keduanya ditulis dengan garis atau disebut sebagai garis BC, ya. Kemudian, ya, garis AE ini di dalamnya memuat titik C dan titik D, maka ditulis, ya, ditulis sebagai garis CD. Nah, jadi ruas garis yang berawal dari suatu titik pangkal dan menuju arah secara tidak terbatas dinamakan sinar garis. Nah, itu dia. Jadi, Bapak ulangi, ruas garis yang berawal dari suatu titik pangkal dan menuju arah secara tidak terbatas dinamakan sinar garis. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar di atas ini nih, ya. Jadi, terdapat dua sinar garis. Nah, karena kuncinya ruas garis yang bisa disebut dengan ruas garis, ya, yang dimulai dari satu titik pangkal menuju arah secara tidak terbatas. Nah, ini dia. Satu titik pangkal menuju arah yang tidak terbatas, ya. Ini dari sini ke kiri, dari sini ke kanan, ya. Ini disebut dengan, ini dia, ini disebut dengan sinar garis. Nah, ini sinar garisnya. Pada garis G ini, ya, yang disebut dengan sinar garis adalah sinar BA dan sinar DE, ya. Nah, titik pangkal sinar BA adalah B.
ditulis garis BA ya. Kemudian titik pangkal dari sinar DE adalah titik D. Maka bisa ditulis garis ini adalah garis DE. Ya. Begitu. Nah, sinar BA tidak sama dengan sinar AB. Nah, karena titik pangkal dan arahnya tidak sama. Kalau dia sinar BA ya dari B ke menuju ke A ya. Tentu arahnya berbeda dari kanan ke kiri. Tapi kalau dia sinar AB, arahnya kan dari kiri ke kanan. Makanya tidak sama ya karena titik pangkal dan arahnya berbeda. Oke, paham ya? Selanjutnya kita akan membahas kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang pertama, kedudukan titik dan garis. Nah, diketahui titik P dan garis G. Kedudukan antara titik P dan garis G dapat ditulis sebagai berikut. Yang A, titik P terletak pada garis G atau garis G melalui titik P. Jadi, apabila ada titik ya yang melalui garis seperti ini disebut ya dengan titik P ini terletak pada garis G atau sebutan lainnya garis G melalui titik P. Nah, sedangkan gambar yang kedua atau yang B, titik P terletak di luar garis G atau yang disebut dengan garis G tidak melalui garis G tidak melalui titik P. Jadi ada dua kemungkinan ya. Ada yang melalui, ada yang tidak melalui. Kalau dia menyatu pada garisnya ini disebut dengan melalui. Tetapi apabila titiknya di luar daripada garis ini disebut tidak melalui titik atau tidak melalui garisnya ya. Nah, hal penting yang harus kita ingat ya, titik-titik yang terletak pada satu garis disebut dengan titik-titik segaris ya. Jadi titik-titik ini yang melalui pada sebuah garis ini disebut dengan titik-titik segaris atau disebut dengan kolinier. Nah, pada gambar di bawah ini titik P, Q, dan R terletak pada garis G. Berarti ini titik P, Q, dan R ini kolinier ya. Kemudian yang perlu siswa-siswi ingat adalah bahwa terbentuknya garis ini diawali dengan adanya kumpulan titik-titik ya. Jadi Bapak ingatkan kembali, silahkan diilustrasikan ketika belajar geometri bahwa dengan adanya kumpulan titik-titik ya yang rapat sehingga membentuklah sebuah garis. Jadi pada dasarnya garis ini terbentuk dari adanya banyaknya kumpulan daripada titik-titik sehingga membentuklah sebuah garis yang tidak dapat kita batasi panjangnya. Oke. Kemudian yang kedua, kedudukan titik dan bidang. Oke. Pada gambar di atas ini, titik A, B, dan C dilalui bidang alfa. Berarti titik A, B, dan C terletak pada bidang alfa ya. Sedangkan titik D dan E dikatakan berada di luar bidang alfa. Jadi apabila ada titik yang berada di dalam bidang itu maka dikatakan titik tersebut ya dilalui oleh bidang alfa. Tapi kalau dia titiknya berada di luar, maka dikatakan titik tersebut berada di luar bidang alfanya. Kemudian titik A, B, dan C itu tidak segaris atau non kolinier ya. Namun titik A, B, dan C ini terletak pada satu bidang yang sama pada bidang alfa tadi. Ya, maka dikatakan titik yang terletak pada satu bidang yang sama disebut dengan titik sebidang atau koplanar. Itu yang perlu diingat. Jadi apabila ada titik walaupun dia tidak segaris tetapi dia berada pada satu bidang yang sama, maka ini dikatakan titik tersebut terletak pada satu bidang yang sama disebut dengan titik sebidang atau koplanar. Ya, cukup pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.